Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Fikih Ibadah tentang materi Toharoh dalam Islam merupakan hal yang sangat penting karena menjadi syarat sah ibadah, khususnya sholat. Secara bahasa, toharoh berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah fikih, toharoh adalah upaya mensucikan diri dari hadas dan najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tohara juga mencerminkan kesempurnaan ajaran Islam yang menggabungkan antara kebersihan lahir dan batin. Seorang muslim tidak hanya dituntut bersih secara fisik, tetapi juga memiliki kesiapan spiritual saat akan beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan perintah wudhu sebelum sholat, yang menunjukkan bahwa bersuci adalah perintah dari Allah secara langsung. Dalam ilmu fikih, toharo dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu toharo dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang ada pada diri seseorang dan tidak terlihat secara fisik. Hadas berkaitan dengan kondisi batinnya seseorang dalam hukum ibadah. Oleh karena itu, meskipun tubuh terlihat bersih, seseorang tetap tidak boleh melaksanakan ibadah tertentu sebelum menghilangkan hadas tersebut. Hadas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil yaitu seperti buang air, tidur nyenyak, dan hilang akal. Cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Yang kedua ada hadas besar seperti junub, haid, dan nifas. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Dalam praktiknya, wudhu tidak hanya membersihkan anggota tubuh tertentu, tetapi juga memiliki makna spiritual, yaitu menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan mandi wajib menunjukkan kesempurnaan bersuci karena mencakup seluruh badan untuk membersihkannya seperti tohar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan secara menyeluruh, baik sebagian anggota tubuh maupun seluruh tubuh, sesuai dengan keadaan hadasnya. Yang kedua yaitu toharoh dari najis. Najis adalah kotoran yang terlihat dan yang harus membersihkan dari tubuh, pakaian, atau tempat. Najis harus benar-benar dihilangkan karena dapat menghalangi sahnya ibadah, terutama jika terdapat pada pakaian atau tempat pada sholatnya. Najis pun terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada najis ringan, yaitu najis mukhafafah, cukup dengan dipercik air. Yang kedua ada najis sedang, yaitu disebutnya najis mutawasito, dibersihkan sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Dan yang ketiga yaitu najis berat yang disebut dengan najis mughalladho, yaitu dibersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Perbedaan cara membersihkan najis ini menunjukkan adanya tingkatan dalam hukum Islam, sehingga umat Islam diajarkan untuk teliti dan tidak sembarangan dalam menjaga kesucian. Misalnya, pakaian yang terkena darah harus dicuci sampai benar-benar bersih. Sedangkan jika terkena najis berat seperti jilatan anjing, maka harus mengikuti aturan khusus sesuai syariat. Selain itu, dalam bersuci terdapat alat yang digunakan, yaitu seperti ada air. Air bisa digunakan sebagai alat utama, terutama air yang suci dan yang mensucikan. Kedua, tanah digunakan untuk seperti tayamum jika tidak ada air. Ketiga, yaitu batu atau tisu digunakan untuk istinja setelah buang air.
Penggunaan alat-alat tersebut ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dan solusi dalam berbagai kondisi, sehingga bersuci tetap dapat dilakukan dalam keadaan apapun. Adapun cara-cara bersuci dalam Islam meliputi yang pertama berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, yang kedua mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, yang ketiga tayamum sebagai pengganti jika tidak ada air, yang keempat adanya istinja untuk membersihkan najis setelah membuang air. Setiap cara bersuci memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah. Jika tidak sesuai, maka bersucinya tidak sah dan berdampak pada tidak sahnya ibadah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan mempraktikkan toharo dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa toharo bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga kesucian secara syariat, karena tanpa bersuci, ibadah yang kita lakukan bisa menjadi tidak sah. Semoga dengan memahami toharoh, kita dapat lebih menjaga kebersihan baik secara lahir maupun batin, serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan toharoh secara konsisten, seorang muslim juga akan terbiasa hidup bersih, disiplin, dan lebih siap dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.